Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Ya, sekarang pertama-tama absen dulu anak-anak. Ini semuanya sudah hadir, alhamdulillah. Apakah pada siang hari ini sehat? Alhamdulillah. Ada yang tahu lah pelajaran minggu semalam apa? Orang tahu kah? Minggu semalam pelajaran tentang mengenai akhlak tercela, fokusnya tentang hasad dan riya. Apa itu hasad? Hasad ialah dengki melihat orang lain, dan riya ialah suatu perbuatan untuk memamerkan kepada orang lain karena ingin dipuji, tidak melainkan karena Allah Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu mengenai tentang adab perjalanan atau safar. Pengertian akhlak ialah berasal dari kata bahasa Arab ialah al-khulq, yaitu berarti perangai atau tingkah laku, kebiasaan atau kelakuan. Menurut istilah ialah akhlak sifat yang tertanam di dalam diri seseorang, manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Sedangkan menurut terminologi, bertingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang pengertian safar ialah perjalanan atau diartikan sebagai cara gerakan, yakni berjalan atau berpergian dari suatu tempat menuju tempat untuk suatu tujuan. Secara istilah, perjalanan sebagai aktivitas seseorang untuk keluar ataupun meninggalkan rumah dengan berjalan kaki ataupun menggunakan berbagai sarana transportasi yang mengantarkan kita sampai pada tempat tujuan dengan maksud ataupun tujuan tertentu. Akhlak ketika dalam safar. Yang pertama ialah pastikan perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Jangan melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Yang kedua ialah mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum kita dalam perjalanan. Yang ketiga ialah ketika keluar rumah disunahkan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, sunnah menaiki kendaraan dengan baca bismillah, kemudian duduk dengan membaca alhamdulillah. Yang kelima ialah membawa 6 benda disunahkan Rasulullah. Baik sekali dalam perjalanan itu membawa 6 benda, yaitu yang pertama gunting siwak, tempat celak, tempat air yang diperlukan minum, istinjak, dan wudhu. Barang-barang itu digunakan baik di rumah maupun dalam perjalanan. Yang keenam ialah mengikut sertakan istri ataupun keluarga. Kalau ada istri, tidak usah, keluarga aja yang dibawa. Sebaiknya seorang musafir mengikut sertakan istrinya apabila ia sudah beristri, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menghibur hati ketika sedang bersedih. Yang ketujuh ialah wanita tidak boleh pergi seorang diri, yaitu seorang wanita dilarang pergi seorang diri dalam jarak tertentu karena perjalanan dapat dikhawatirkan dia akan banyak mengalami kesulitan, juga dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Yang ke-8 ialah boleh menjamak sholat dan atau mengqasar dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu sholat zuhur dan asar, sholat maghrib dan isya, minimal jaraknya 80 km. Itu menurut para ulama. Ketika sampai dan kembali dari perjalanan, kita tuh sudah sampai itu, kita harus melakukan takbir 3 kali dan berdoa. Setelah melakukan perjalanan atau dari pedang Rasulullah, mengucapkan takbir 3 kali lalu mengucapkannya. Artinya ialah tiada sembahlah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya.
Bagi Allah kekuasaan dan pujian dan Dia mampu melakukan segala sesuatu. Kami pulang kembali bertobat, beribadah, dan kepada Allah kami bertahmid. Yang kedua ialah jika tiba-tiba di tempat tujuan disunahkan membaca doa anzilni munzalan mubarakan wa anta khairum munzilin. Artinya ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. Yang selanjutnya, jangan pulang mendadak. Ujar Rasulullah, bila larut malam beliau tidak langsung mengetuk pintu tetapi menanti sampai besok pagi. Nah, jangan bahabar tuh, jangan bakajutan tuh, harus bahabar lawan orang di rumah. Yang selanjutnya, sholat 2 rakaat. Kembali dari perjalanan, Rasulullah memasuki masjid, sholat 2 rakaat dan baru pulang ke rumah. Ketika memasuki rumah, beliau mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim. Membiasakan akhlak dalam perjalanan. Usahakan dalam melakukan safar atau rihlah dengan memperhitungkan jadwal yang matang, akurat, rinci, dan jelas. Yang jelas agendanya. Perjalanan yang disertai dengan agenda yang jelas, maka semua aktivitas yang dilakukan selama perjalanan akan dapat terlaksana dengan baik dan nyaman. Sebaliknya, jika suatu perjalanan tanpa adanya agenda yang tidak jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu, biaya ataupun energi, dan bahkan akan membuka celah bagi syaitan untuk menyesatkan dan akhirnya tujuan dari safar itu tidak tercapai atau tidak baik. Nilai positif dari safar. Yang pertama ialah safar dapat menghibur diri. Safar dapat menghibur diri dan dari kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar mendapatkan pengantaran seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Yang terakhir, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawan yang baik dan mulia. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada tugas untuk kalian tentang mereview film yang akan Bapak beri. Carilah hikmah dari video tersebut. Sekian dari Bapak, mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan atau perbuatan yang sangat tidak berkenan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei Doni, sudah siang nih. Ayo kita segera berangkat. Kamu sudah siap kan, Don? Beres, aku sudah siap. Oke deh, kita berangkat. Hei Doni, Ipot, seharusnya kalian jangan pergi dulu. Kalian pamitan dulu. Kita sudah terlambat. Kalau berpamitan lagi, kita bisa lebih terlambat. Mereka itu. Nanti saja kita bicara lagi. Sekarang waktunya kita berpamitan. Ayo. Ayah, Ibu, kami berangkat dulu ya. Akan kami selamat ya. Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalian kelamaan. Apa? Kamu?
Laras, ingat adab marah. Maafkan kami ya sudah membuat kalian menunggu. Hei, itu angkotnya. Ayo kita naik. Kiri bang. Wah, asik nih, angkotnya kosong. Kita bisa pilih tempat duduk sesuka hati kita. Ayo dong, kalian pindah juga, biar bisa merasakan duduk di tempat yang berbeda-beda. Ayo. Benar juga kamu, Pot. Kalau angkot penuh mana mungkin. Mumpung kosong, aku mau pindah di belakang Pak Supir saja ah. Halo Pak Supir, aku bantu menyupir ya. Ini namanya persneling kan? Aku tahu, kan pamanku juga punya mobil. Jangan main-main ya, Dek. Berbahaya kalau kau mengganggu pengemudi. Bapak kan harus menyetir mobil supaya bisa mengantar kalian dengan selamat. Sudah, jangan main-main. Lega. Sekarang sampahnya buang kemana ya? Buang ke jalan saja. Masya Allah, siapa pula membuang sampah sembarangan macam ini? Masya Allah, Dek. Adek mestinya tahu bahwa membuang sampah ke jalanan itu tidak baik. Dan adik bisa mencelakakan orang. Wah, sudah terlanjur, Pak. Nanti saja kita kasih tahu. Lapangan, ya lapangan olahraga. Alhamdulillah, kita sudah sampai dengan selamat. Pak, turun di sini saja, Pak. Astagfirullah, Dek. Tidak usah teriak sekencang itu. Dikit kaget saja. Ini ongkosnya. Hei, Maafkan mereka ya, Pak. Dan ini ongkos kami. Terima kasih banyak ya, Pak Supir. Aduh, panas sekali hari ini. Aku mau buka baju saja. Idih, Doni buka baju. Memangnya tidak malu apa buka baju di sini? Dilihat orang tuh. Biar saja, kan mereka memang punya mata. Mau lihat atau tidak bukan urusanku. Ada kucing. Kucing, kau bisa pakai baju. Apa tidak malu? Sini pakai bajuku. Sini kau. Ayo, pus, pus, pus. Ayo ke sini. Pus, pus. Meong, meong, meong. Ayo ke sini. Ayo, Don, dipakaikan Kau bajunya. tidak malu tidak pakai baju. Ayo. Doni, cukup. Hentikan semua perbuatanmu. Jangan suka mengganggu makhluk Allah. Kamu itu kenapa sih? Laras, sebenarnya mereka berbuat seperti itu, mungkin mereka belum tahu ada bepergian. Nah, kebetulan aku punya sesuatu di Holo Magicku. Kita lihat sama-sama yuk. Hei, Doni, Irfan, kalian mau tahu sesuatu tidak? Mau. Benar kalian mau tahu? Ayo ikut aku. 3, 2, 1. Adab bepergian. Pertama, mengucapkan salam dan berpamitan kepada orang tua atau orang rumah. Kedua, membaca doa bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirtawakkaltu alallahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Ketiga, menutup aurat dengan baik. Keempat, duduk dengan benar, tenang, dan sopan. Kelima, berbicara tidak terlalu keras. Keenam, membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah. Nih, aku ulangi lagi ya, agar tidak lupa. Sebaiknya bila kita pergi,
Kita pertama mengucap salam dan berpamitan pada orang tua dan orang rumah. Lalu yang kedua adalah membaca doa bepergian. Yang ketiga menutup aurat dengan baik. Yang keempat duduk dengan benar, tenang dan sopan. Kelima berbicara tidak terlalu keras. 6 membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketujuh ketika sampai ucapkan alhamdulillah, tidak merusak tanaman atau mengganggu hewan. Begitu. Nah, sekarang kalian sudah paham kan? Iya, sekarang aku sudah mengerti. Lain kali tidak lagi deh. Tuh Don, aku bilang juga apa? Memangnya kamu bilang apa? Bilang lain kali tidak lagi deh.